atas kesempatannya. Nama saya Yulia Nur Aditya dengan NIM 2018-210082. Di sini saya menjadi wakil dari kelompok 5 sebagai motivator. Motivasi kali ini adalah tentang negosiasi. Motivasi dalam membuat negosiasi yang baik pertama yaitu komunikasi yang impresif. Negosiasi adalah seni berkomunikasi dengan orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama yang sama-sama saling menguntungkan. Agar orang lain mau Anda ajak bicara atau komunikasi, Anda harus menjadi seseorang yang impresif atau mengesankan dalam berbicara. Bagaimana caranya agar Anda mampu meninggalkan kesan baik kepada orang lain? Anda bisa memulai pembicaraan dengan melontarkan pujian terhadap lawan bicara Anda dengan kata-kata yang tulus. Jangan lupa untuk mendengarkan lawan Anda berbicara untuk mengetahui apa yang mereka sukai atau yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu jadilah manusia yang ahli dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Negosiasi terjadi karena ada suatu masalah yang harus cepat diambil solusinya dan ada kesepakatan kedua belah pihak yang harus dicapai. Karenanya, jadilah pribadi yang pandai menawarkan solusi yang menguntungkan di kedua belah pihak dari setiap problem atau masalah dan jadilah orang yang mampu mengambil keputusan yang adil. Yang ketiga yaitu mampu menangani stres. Ketika proses bernegosiasi, tak jarang proses yang alot dan lawan bicara yang sulit sepakat membuat Anda merasakan emosi dan stres. Tak jarang pula ketika melakukan negosiasi, Anda akan mendengar sederet kata-kata kurang menyenangkan dari pihak yang diajak negosiasi. Entah karena mereka merasa tidak nyaman dengan Anda, entah karena mereka merasa gaya bahasa Anda kurang berkenan, dan sebagainya. Sederet proses dan kata-kata kurang menyenangkan yang mungkin saja timbul saat proses negosiasi membuat kita untuk rawan terserang stres. Tapi jika Anda ingin menjadi negosiator yang berhasil, Anda harus mampu mengatasi stres tersebut. Negosiasi tidak akan berhasil jika Anda masih membicarakan solusi dan kesepakatan dalam keadaan emosional. Lawan bicara Anda bisa-bisa malah bakal menilai Anda kurang profesional. Adapun yang terjadi dengan mental pikiran Anda, jadilah orang yang mampu menyembunyikan emosi dan stres di hadapan lawan bicara Anda. Emosi dan stres yang Anda perlihatkan justru malah membuat orang lain berpikir dua kali untuk mencapai kesepakatan dengan Anda. Dan tetaplah jadi pribadi yang energik, antusias, dan impresif di hadapan lawan bicara Anda untuk berhasil memenangkan sebuah negosiasi. Yang keempat yaitu atau berkecil hati. Ini sudah hal yang biasa atau lumrah terjadi saat proses negosiasi. Penolakan hanyalah latihan untuk menempa mental Anda menjadi yang lebih baik. Yang terpenting Anda harus berlatih bernegosiasi hingga mampu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan pada kedua belah pihak. Yang kelima, Anda harus memiliki keunggulan daya saing. Dengan bargaining power yang tinggi, negosiator bisa mempengaruhi proses negosiasi ke arah yang diinginkan. Misalnya, jika kita dalam posisi penjual, kita harus memiliki minimal 2 pembeli atau lebih. Dalam prinsip persuasif ini disebut prinsip validasi sosial dan prinsip kelangkaan yang membuat produk yang kita jual menjadi berharga. Karena tampak laku serta terasa terbatas kesempatan untuk dimiliki. Selanjutnya, negosiator mesti menggunakan prinsip rasa suka untuk menjalin keakraban dan membangun kepercayaan untuk memperlancar proses negosiasi. Kesepakatan bisa diraih lebih cepat dengan menerapkan prinsip persuasif seperti mencari kesamaan dan menonjolkan kedekatan. Prinsip dasar dalam proses negosiasi yaitu proses tercapainya kesepakatan antara dua belah pihak sebagai solusi dan dari permasalahan yang terjadi. Kesepakatan harus didasari rasa kemenangan bersama. Artinya, pada hasil akhir negosiasi kedua belah pihak yang bernegosiasi tidak boleh ada yang merasa menang atau dikalahkan. Semua pihak harus dapat menerima hasil negosiasi dengan menerima hasil sebagai suatu hal yang memang seharusnya begitu. Bernegosiasi bukan hanya sekedar adu argumentasi, akan tetapi lebih pada makna untuk dapat mencapai kesepahaman terhadap permasalahan yang terjadi.
Kemudian manfaat kita dalam bernegosiasi itu yang pertama, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara suatu pihak dengan pihak lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Dan yang ketiga, terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi, kemudian menciptakan interaksi positif di antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga dapat terjalin kerjasama, sehingga dapat berpengaruh pada orang yang lebih luas. Nah, banyak sekali kan manfaat dari bernegosiasi tersebut. Manfaat-manfaat ini kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat ini dalam bernegosiasi. Terima kasih, sekian motivator dari kelompok 5, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.